Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bapak Ibu guru semua. Ketemu lagi di channel Wikimedia Indonesia. Pada video kali ini kami akan membahas tentang soal-soal kompetensi manajerial seri ketiga, melanjutkan seri yang kemarin, seri 2. File pembahasan seperti biasa, Bapak dan Ibu, teman-teman guru pejuang NIP P3K tahun 2024 nanti dapat dilihat di deskripsi ya. Jadi nanti file pembahasan dalam bentuk PDF dapat dilihat di link di deskripsi video ini. Seperti biasa Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, bagi rekan-rekan yang belum subscribe channelnya Wikimedia Indonesia, silakan bisa di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar Bapak Ibu dan teman-teman pejuang NIP P3K guru tahun 2024 ini selalu mendapatkan notifikasi terkait dengan video-video pembahasan soal-soal dari kami untuk persiapan seleksi kompetensi. Baik, kita mulai Bapak Ibu teman-teman semuanya, melanjutkan yang kemarin masih di soal manajerial ya, manajerial. Yang pertama, oke, sebentar saya pakai Hacklet ya. Oke. Ya, baik, kita mulai Bapak Ibu teman-teman semuanya. Anda adalah seorang guru di sekolah. Salah satu peserta didik B mengalami masalah keluarga yang membuatnya sulit fokus dalam belajar. Orang tua peserta didik B tersebut telah memberitahu Anda bahwa mereka akan bercerai dan akan segera mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Kini Anda perlu memberitahu peserta didik B mengenai hal tersebut. Namun Anda tidak ingin membuatnya stres atau merasa tertekan. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang tepat ialah, nah ini karena menyampaikan informasi berarti kaitannya dengan kompetensi komunikasi ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah, sebentar saya pakai pen. Anda perlu memberitahu. Nah, ini Anda perlu memberitahu, nah, tetapi Anda tidak ingin membuatnya stres. Nah, berarti cara penyampaian informasinya ini harus dikemas seperti apa? Nah, ini berarti subkompetensi komunikasi, ya. Yang A, menunda memberitahu peserta didik B dan mendiskusikan kembali dengan orang tuanya. Kalau yang A ditunda, ya. Kalau yang B, memanggil peserta didik B ke ruang guru setelah kelas dan memberitahu bahwa orang tuanya akan bercerai. Oke, ini yang B memberitahu. Berarti kalau dengan yang A ya, B ini lebih tinggi skornya ya. Ya, karena ada usaha untuk memberitahu. Yang C, menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Ya. Oke, ini menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah ya, yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Ini juga C dengan B. Ini lebih ini ya, lebih ini ke C kayaknya ya. Oke, coba kita lihat ke yang D. Menemui peserta didik B secara pribadi ya, secara pribadi. Kalau ini melibatkan kepala sekolah gitu ya. Dan mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan masalah keluarganya dan memberikan informasi mengenai perceraian orang tua. Jadi skornya tentu saja yang D yang paling tinggi ya, Ibu Bapak ya, teman-teman ya. Kemudian yang C3 gitu ya. Yang B2 dan yang A1 ya. Oke, next. Sekolah Anda akan mengikuti undangan sekolah lain pada kegiatan persami ya, perkemahan Sabtu Minggu persami. Beberapa orang tua peserta didik menelpon untuk menanyakan kontrol sekolah pada kegiatan tersebut.
Hal ini dilakukan orang tua karena cemas dengan keamanan anak-anaknya. Tindakan yang Anda lakukan, nah ini berarti kaitannya dengan komunikasi juga ya, dengan orang tua. Ya, coba kita lihat. Yang A membatalkan keikutsertaan, kita bandingkan dengan B, Bapak Ibu, teman-teman. B memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa Anda akan bertanggung jawab. Nah, tentunya A dengan B, kalau A membatalkan, B memberikan penjelasan, berarti ini B lebih tinggi tingkatannya daripada A. Berarti kita coba lihat bandingkan dengan opsi yang C dan D. C memberikan kebebasan kepada orang tua untuk melarang. Jadi kalau yang C, orang tua diberi kebebasan. Tapi kalau yang B, ini berusaha untuk meyakinkan orang tua agar anaknya bisa mendapat izin dan juga tidak cemas gitu ya. Berarti lebih C dengan B lebih tinggi B gitu ya. Kemudian D menjelaskan bahwa guru pendamping dan peserta didik akan diberikan pembekalan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan. Berarti B dengan D juga lebih tinggi B gitu ya. Jadi B ini skornya paling tinggi, kemudian D, C, dan yang terakhir adalah A karena A itu membatalkan, skornya paling rendah. Next. Anda seorang guru yang sedang memberikan materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sangat sensitif dan kompleks. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah ialah bagaimana mengemas materi itu menjadi sederhana ya. Ini kemampuan untuk berkomunikasi tentunya. A memberikan jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari-hari. B memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan yang dapat melatih nalar. Jadi kalau memberi jawaban contoh konkret dengan nalar berarti lebih tinggi yang ini ya daripada yang A ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. C memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi yang diberikan oleh Anda agar dipelajari lebih lanjut. Ini berarti lebih ini yang B. Yang D memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain. Kalau beralih ke topik lain ini berarti ini ya, ini seperti kita mengalihkan begitu. Nah, ini juga kurang pas ini yang D. Jadi lebih besar yang B tentunya untuk skornya ya. Oke, sekarang nomor 4. Pada saat Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal Anda merasa bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Ini berarti kaitannya dengan kemampuan komunikasi ini Bapak Ibu ya. Pada situasi tersebut yang Anda lakukan adalah A menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali agar peserta didik lebih paham. Jadi diulang. B memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk praktis. Ini contoh dan petunjuk praktis berarti kalau dibandingkan dengan A ini lebih tinggi dengan A ya. Nah, coba kita yang C, menyederhanakan lagi penjelasannya namun dengan tidak mengurangi bobot pelajaran, namun tidak dikeruk. Ini juga tidak menjamin ya. Kalau kita bandingkan dengan B lebih tinggi yang B skornya. Yang D tetap melanjutkan metode pembelajaran seperti itu karena nanti peserta didik akan beradaptasi. Nah ini kalau yang D tidak menyesuaikan ini gitu ya. Jadi sudah diulang aja masih ini masih diulangi lagi gitu. Tidak efektif. Nah, sehingga B ini paling tinggi gitu ya. Kemudian C, kemudian A dan yang D itu 1 paling rendah. Next. Tahun ini sekolah Anda hanya meraih juara harapan 2 pada peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-61 di kabupaten Anda. Padahal peserta didik dan guru pendamping telah mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan juara umum pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat mereka kecewa dengan hasil yang diperoleh. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Menyalahkan guru pendamping, ini juga kurang etis gitu ya. B. Menyalahkan peserta didik, ini juga menyalahkan juga gitu ya. Peserta didik yang disalahkan, ini juga tidak baik. A, B ini jelas tidak baik ya Bapak Ibu ya. Sehingga skornya masih lebih rendah ya, antara 1-2 ini yang AB.
memberi apresiasi terhadap pencapaiannya dan memotivasi agar mendapat juara umum di tahun berikutnya. Oke, ini berarti berorientasi pada hasil gitu ya, hasil tahun depan. Memberitahu tentang kekurangan mereka dibanding dengan sekolah lain yang memperoleh juara umum. Ini berarti refleksi juga ya, tapi kalau kita bandingkan dengan yang C, D ini lebih tinggi yang C gitu ya. Jadi skornya yang paling tinggi adalah C, kemudian D, kemudian A dan B yang paling rendah gitu ya. Oke, mudah ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi mudah sekali kalau kita sudah terbiasa untuk menggradasi gitu ya, menggradasi opsi. Next, nomor 6, Anda sebagai guru diminta untuk menyusun laporan tahunan sekolah untuk diserahkan pada rapat koordinasi antar sekolah di wilayah Anda. Namun, Anda baru saja mendapatkan informasi dari guru-guru lain di sekolah bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah dalam setahun terakhir yang perlu diungkapkan dalam laporan tersebut. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi tersebut adalah A. Mempertimbangkan masalah yang tidak perlu dilaporkan untuk didiskusikan dengan guru-guru lain. Jadi tidak perlu dilaporkan tapi tetap didiskusikan ya. Yang B. Mencantumkan masalah tersebut di laporan karena khawatir ya, karena khawatir akan menurunkan reputasi sekolah di mata pihak luar. Nah, ini mencantumkan masalah tersebut di laporan ya. C. Menuliskan masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan membiarkan masalah yang belum diselesaikan untuk didiskusikan secara internal. Ini bagus ya. Jadi yang sudah berhasil dicatat gitu ya. Nah, yang belum didiskusikan gitu ya. Oke, tapi ya seharus oke, ini bagus. Tapi coba kita bandingkan dengan D. Yang D menuliskan semua masalah tersebut di laporan dan memberikan solusi yang jelas untuk setiap masalah. Berarti C dengan D kalau dibandingkan ya tentu lebih tinggi yang D, karena yang D ini semua masalah ditulis dan juga sudah diberikan solusi. Ya, jadi jawabannya yang D ini skornya paling tinggi, kemudian B, C dan yang terakhir adalah A. A paling rendah, gitu ya. Tidak perlu dilaporkan sehingga dia membuat rendah. Next, nomor 7. Salah satu peserta didik datang kepada Anda setelah pembelajaran usai dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ujian yang akan datang. Nah, berarti orientasi pada hasil gitu ya. Peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia merasa tidak siap dan tidak yakin dapat menjawab pertanyaan pada ujian tersebut. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Menganjurkan siswa tersebut untuk melatih kesiapan dalam ujian. Oke, bagus. B. Mendengarkan dengan empati perasaan siswa tersebut, mengidentifikasi masalah yang mungkin ia hadapi dan menawarkan solusi dan dukungan yang tepat. Berarti B dengan A ini lebih tinggi yang B. Nah, lebih tinggi yang B gitu ya. Kalau ini misalnya ini positif 1 ini ya, ini bobotnya mungkin bisa 2 gitu ya. Oke. Menganjurkan siswa tersebut untuk tidak khawatir dan menjanjikan bahwa ia akan lulus. Nah, menjanjikan bahwa ia akan lulus. Ini juga tidak baik ya. Ini kata-kata menjanjikan ini, Bapak Ibu ya. Nah, tentunya lebih tinggi yang B. Mengatakan pada siswa tersebut bahwa ia harus lebih banyak belajar dan berlatih sebelum ujian. Ini bagus. D ini bagus. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan yang B, lebih tinggi yang B tentunya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah B, kemudian D, kemudian A dan C1 ya. Next, 8. Sebagai guru yang aktif dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, Anda dipilih menjadi duta lingkungan hidup di sekolah Anda. Tugas Anda adalah menyebarluaskan hal positif terkait kebersihan lingkungan di sekolah Anda. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah tugas Anda menyebarluaskan. Ini kata kuncinya ya. Oke, menyebarluaskan hal positif terkait kebersihan lingkungan di sekolah Anda. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah
A. Menanamkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan merancang serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa warga sekolah paham bahwa kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal penting dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Oke. B. Membuat serangkaian aktivitas yang perlu dilakukan oleh warga sekolah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Ya, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah untuk membantu. Nah, kalau bandingkan dengan A, lebih tinggi yang A tentunya ya, lebih tinggi yang A. Coba kita lihat A bandingkan dengan C. Mengikuti tren terkini agar lebih mudah diterima dan diikuti oleh warga sekolah seperti membuat video menarik. Nah, masih tinggi yang A ya, Bapak Ibu ya. Yang D. Membiasakan warga sekolah untuk melakukan kegiatan kebersihan dengan membuat kegiatan-kegiatan kebersihan yang wajib dilakukan secara rutin seperti gerakan penghijauan sekolah hingga jadwal membersihkan dengan sekolah. Oke, jadi masih tinggi yang A ya, narasinya. Jadi yang A ini 4, kemudian D, B dan yang itu 1 ya. Oke. Karena menyebarluaskan hal positif dan kebersihan, tapi yang C ini mengikuti ini ya, tren terkini ya. Itu skornya paling rendah Bapak. Next 9. Sekolah Anda baru saja menerapkan kurikulum terbaru sesuai dengan aturan pemerintah. Namun pada kenyataannya beberapa guru senior masih mengajar menggunakan kurikulum lama. Alasannya adalah bahwa secara umum keduanya sama, hanya saja kurikulum baru lebih rumit penerapannya. Pada situasi tersebut, tindakan yang semestinya Anda lakukan sebagai guru adalah A. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum lama. B. Mengajak rekan guru lain untuk membedah persamaan perbedaan. Nah, ini berarti kalau B dengan A dibandingkan, maka B ini lebih tinggi ya tingkatannya. Kalau yang A evaluasi dan mendata guru-guru, tapi kalau yang B mengajak guru-guru untuk membedah ya. Nah, oke, yang C melakukan refleksi dan berdiskusi baik ini secara pribadi dengan guru-guru yang masih menerapkan kurikulum lama saat mengajar. Ini juga bagus, refleksi dan diskusi, tapi kalau kita bandingkan narasinya dengan B, masih nilainya masih di bawah B tentunya ya, yang C. Dan yang D memfokuskan pada proses pembelajaran sesuai dengan preferensi rekan guru-guru yang masih menggunakan kurikulum lama. Nah, ini berarti tidak ada adaptasi di sini ya, tidak ada penyesuaian. Oke, mungkin ini paling rendah ya, yang D ya. Oke, ya memfokuskan ya, ini bisa ini paling rendah yang D. Jadi yang B skornya 4. Oke, gitu ya. Refleksi 3, 2 dan yang D 1, ya kan? Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi cara mencari jawaban itu mudah kalau soalnya seperti ini. Harapannya nanti ketika Bapak Ibu belajar bersama kami melalui video di channel Wikimedia Indonesia ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan skor maksimal ya di kompetensi manajerial, yaitu 100 poin. Selanjutnya nomor 10, selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Nah, ceramah itu satu arah ya, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan ialah A. Menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Jadi tetap menggunakan metode ceramah kalau yang A. Kalau yang B, menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Nah, ini kalau kita bandingkan A dengan B lebih tinggi yang B untuk tingkatannya ya. C, menggunakan metode ceramah, masih menggunakan metode ceramah, ini berarti lebih rendah dari B dan A tentunya ini, gitu ya, karena sudah terbiasa. Kemudian menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. Oke, jadi kalau kita urutkan berarti B itu paling tinggi, kemudian A, kemudian C, dan yang D itu 1. Ya. Gitu, mudah ya Bapak Ibu ya. Next Bapak Ibu, nomor 11. Nilai ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran yang Anda ampu semester ini menurun. Salah satu peserta didik mengadu kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas. Padahal Anda merasa telah menjelaskan semua materi yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas Anda.
Tindakan yang Anda lakukan ialah A. Menegur peserta didik tersebut, B. Memberi kesempatan peserta didik untuk mengulang ujian dan memberikan soal UAS yang sama. Ya, ini mungkin B lebih tinggi ya daripada A ya Bapak Ibu ya. Coba kita bandingkan dengan yang C. Melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai RPP setiap hari. D. Menyediakan form evaluasi online setelah peserta didik melaksanakan ujian agar menjadi masukan bagi Anda. Oke, berarti untuk bahan refleksi nih Bapak Ibu. Bagus ya. Berarti D ini yang sebenarnya paling tinggi. Ya, kemudian C, B dan A itu satu karena menegur gitu ya. Nah, jadi untuk merefleksikan kita harus ini memperhatikan siswa juga ya, bagaimana hasil refleksinya. Kita tidak bisa dari segi guru saja gitu ya. Oke, untuk menilai refleksinya. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Berbagai aplikasi dalam pembelajaran telah mulai digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Anda sudah memenuhi kewajiban mengajar dan mendidik peserta didik. Namun ternyata hal tersebut belum cukup di masa kini. Tindakan yang Anda lakukan ialah, nah ini soal tentang mengelola perubahan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa beradaptasi gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. A. Mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diarahkan ya. Berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh guru lain. Berarti A dengan B lebih tinggi yang B ya, karena ini memilih dan menggunakan ya. C. Tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa, berarti tidak mengelola perubahan gitu ya, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang D. Mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Oke, berarti ini yang D ini yang skornya 4 gitu ya. Yang B 2, kemudian yang A 2 dan yang C 1. Ya, yang B 3 gitu ya. Oke, karena yang C itu berarti tidak mengelola perubahan ya, tidak beradaptasi yang C itu. Oke, next gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 13. Digitalisasi yang semakin merata di tiap sekolah memperlihatkan bahwa institusi tersebut siap beradaptasi dengan kemajuan zaman. Beberapa contohnya adalah penggunaan internet yang sudah dilakukan oleh sebagian besar sekolah, termasuk sekolah Pelita yang notabene adalah sekolah kecil di kotanya. Pak Doni, salah satu guru di sana, juga sudah memiliki kemampuan penggunaan software penunjang pekerjaan seperti aplikasi olah data. Namun masih sedikit guru yang memiliki kapabilitas seperti Pak Doni. Untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi di sekolahnya, sebaiknya Pak Doni bersikap ya. Kalau A, tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan di bidang digital tersebut dan mempraktekannya dalam memenuhi tugas guru sehingga dapat menjadi contoh bagi yang lain, sebagai teladan ini Bapak Ibu. Bagus ya ini ya. Kemudian belajar kemampuan software penunjang tersebut hanya untuk mendatangkan sertifikat, ini ada kata hanya, tentu berarti ini lebih rendah daripada yang A ya, B itu ya. Yang C, menggunakannya sesekali saja, ini juga masih tinggi yang A. Mengimplementasikan kemampuannya untuk urusan lain di luar sekolah, urusan lain di luar sekolah itu juga kurang etis, kurang tepat, masih tinggi yang A. Jadi A ini skornya paling tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian C, D dan yang B itu yang 1 ya, karena hanya untuk mendapatkan sertifikat ya. Sehingga tidak masalah jika tidak digunakan. Nah, gitu ya. Berarti tidak ini Bapak Ibu. Selanjutnya 14. Terdapat metode pembelajaran baru yang dikenal efektif namun cukup rumit. Anda tertarik mencoba metode tersebut di kelas. Namun para guru di sekolah belum ada yang menerapkan metode pembelajaran tersebut. Tindakan yang akan Anda lakukan ialah ya, A. Mempelajarinya secara mandiri dan mencoba menerapkannya setelah melalui proses penyesuaian.
namun hanya akan membagikan jika, nah ini berarti namun hanya ini yang skornya membuat rendah Bapak Ibu. B. Mempelajari dan menerapkan metode baru jika, nah ini jika terdapat arahan, masih ada syarat ini. C. Mempelajarinya secara mandiri dan hanya akan jika, nah ini berarti masih ada syarat juga ini yang C gitu ya. Coba kita lihat yang D. Mencoba menerapkannya bersama penyesuaian dengan metode yang lama, menuliskan laporan dan menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah agar menjadi bahan evaluasi walaupun tidak diminta saling diskusi. Oke, kalau ini walaupun tidak diminta. Oke, ini berarti D ini paling tinggi Bapak. Ya. Oke, semakin terang benderang ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya, para pejuang NIP ya, P3K tahun 2024 ya, untuk jabatan fungsional guru. Next 15. Selama ini Anda selalu menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat peserta didik bosan belajar di kelas. Hasil evaluasi belajar juga menunjukkan pemahaman peserta didik yang sangat kurang pada mata pelajaran yang Anda ampu. Tindakan yang Anda lakukan ialah A. Meminta peserta didik untuk selalu fokus meskipun proses pembelajaran tetap dilakukan dengan metode ceramah. B. Menggunakan metode interaktif ya, pada mata pelajaran yang Anda ampu karena sudah terbukti efektif di sekolah lain. Kalau ini metodenya interaktif. Kalau yang A masih pakai metode ceramah, berarti B ini lebih tinggi daripada A. Berarti kita tinggal bandingkan dengan C dengan D ya Bapak Ibu ya. C. Meminta tanggapan kepala sekolah mengenai metode mengajar yang tepat digunakan di kelas. Masih tinggi yang B ya. Yang D. Mengusulkan kepada guru-guru lain untuk menentukan metode mengajar yang seragam di semua pelajaran. Seragam ini juga tidak baik ya. Sebetulnya kan harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran gitu ya. Tidak bisa diseragamkan. Berarti lebih tinggi yang B ya. Oke, jadi yang B ini skornya 4, kemudian C 3, 2, dan D 1 ya. Next 16. Anda sebagai guru mengetahui bahwa banyak peserta didik di kelas Anda yang terkadang melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas. Salah satu contohnya memanfaatkan AI gitu ya, atau artificial intelligence untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti tugas merangkum dan menyusun makalah. Padahal melalui AI tersebut peserta didik mendapatkan hasil yang instan tanpa melalui proses berpikir, dan para guru lainnya perlu lebih perhatian terhadap perubahan yang terjadi ini. Langkah yang Anda lakukan adalah A. Memberikan edukasi kepada para guru dan peserta didik mengenai penggunaan AI yang bijak agar tidak menggantikan usaha dan pemikiran diri sendiri. Bagus ini ya, yang A ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang B. Melakukan pemantauan terhadap tugas dan pekerjaan peserta didik seperti mengidentifikasi tanda-tanda penggunaan AI dalam tugas. Ini sulit ya gitu ya. Mungkin kita sulit untuk memantau, walaupun juga bisa itu ya. Berarti lebih tinggi yang B ini. Mohon maaf, B dengan A lebih tinggi yang A gitu ya. Coba kita A bandingkan dengan C. Memberikan pelatihan kepada guru-guru dan peserta didik tentang etika dan konsekuensi dari kecurangan akademik yang melibatkan ini juga bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan A, lebih tinggi yang A ya. Yang D. Mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan para guru tentang kecurangan akademik dan penggunaan AI dalam pekerjaan mereka sebelum ke peserta didik. Ini juga kalau kita baca narasinya lebih ini ke yang A untuk nilai ininya ya, tindakannya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang A kan memberikan edukasi. Oke, jadi A ini 4, kemudian C 2, etika dan konsekuensi ya. Kemudian B 2 dan yang D 1. Karena kenapa D 1? Karena di situ melibatkan guru tanpa ini ya, sebelum ke peserta didik. Sedangkan untuk option B dan C masih melibatkan peserta didik. Jadi tidak hanya gurunya saja. Oke. Next 17. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT semakin luas. Banyak rekan guru yang merasa resah dengan teknologi tersebut, khawatir akan disalahgunakan oleh peserta didik yang curang.
Di sisi lain, Anda mengetahui banyak peserta didik yang dimudahkan dengan adanya ChatGPT dapat membantu mereka belajar secara mandiri. Anda berencana untuk meluruskan pandangan warga sekolah terkait penggunaan ChatGPT. Hal efektif yang dapat Anda lakukan adalah A. Membuat dan menyebarkan poster edukasi. Kalau A ini membuat dan menyebarkan poster edukasi. Yang B. Membuat tulisan formal berupa panduan singkat terkait ChatGPT. Yang C. Bekerja sama dengan peserta didik yang berhasil menggunakan ChatGPT secara positif untuk kepentingan akademik, untuk menyebarkan informasi dan memberikan contoh baik, praktek baik ya. Ini berarti bagus ini. Berarti C dibandingkan dengan B dan A ini paling baik. Kemudian kita bandingkan dengan D, membuat tulisan formal, ini hampir sama dengan B ya. Nah, ini berarti lebih tinggi yang C. Jadi C ini skornya 4, kemudian B2, B3 mohon maaf, A2 dan yang D 1. Gitu ya. Oke. Next 18. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembuatan modul bersama tim. Tiba-tiba Anda merasa tubuh Anda tidak fit, padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Rekan kerja Anda menawarkan bantuan, tetapi Anda mengetahui bahwa mereka memiliki tugas lain. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menyerahkan tugas tersebut pada rekan Anda, jadi diserahkan gitu ya. Karena alasannya adalah mereka menawarkan bantuan. Padahal kita tahu di soal mereka punya tugas lain gitu ya. B. Tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun dilakukan dari rumah. Oke, ini bagus daripada yang A. Jadi yang B tetap tanggung jawabnya ada di sini. C. Tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun terlambat. Jadi C dengan B ini lebih tinggi yang B skornya tentunya. Kalau B kan dari rumah, tapi kalau di sini ada kata-kata terlambat. Kemudian yang D, meninggalkan tugas. Nah, kalau meninggalkan tugas malah jelek ini Bapak Ibu, gitu ya. Jadi skornya yang ketiga adalah B, kemudian C 3, D 2 dan A 1. Gitu ya. Next 19. Anda adalah seorang guru bahasa Inggris dan diminta oleh kepala sekolah Anda untuk membuat presentasi tentang program baru yang akan diluncurkan di sekolah. Kepala sekolah memberikan arahan yang jelas tentang topik presentasi, durasi, serta audien yang akan hadir. Anda memiliki waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi tersebut adalah, nah ini jadi kaitannya dengan presentasi berarti komunikasi nih Bapak Ibu, ya kompetensinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah topik presentasinya jelas, durasinya jelas, audiennya akan hadir gitu ya. Nah, diberi waktu 1 minggu. Maka yang harus dilakukan adalah A. Meluangkan waktu untuk melakukan penelitian tentang topik presentasi dan meminta umpan balik dari rekan guru Anda sebelum membuat presentasi. Bagus ini. B. Mencari contoh presentasi secara online dan mengubah beberapa bagian. Ini berarti tidak otentik. Kalau dibandingkan dengan A, tentunya lebih ini yang A. Kemudian yang C, mengandalkan pengalaman Anda sendiri dalam membuat presentasi dan dirasa tidak perlu umpan balik. Nah ini tidak perlu umpan balik. Dengan yang A ya lebih tinggi yang A tentunya. Yang D, meluangkan waktu untuk membuat presentasi dan memilih untuk hanya membuat ringkasan singkat tentang program baru. Ini juga lebih tinggi yang A ya. Jadi jawabannya adalah A 4, kemudian D3, B2 dan C1. Ya. Oke, next berikutnya 20. Sekolah Anda meraih juara 1 lomba menggambar di tingkat kabupaten tahun lalu. Kepala sekolah mengapresiasi hal tersebut dan mengharapkan peningkatan prestasi yang berupa kejuaraan di tingkat provinsi tahun ini. Sebagai guru pendamping lomba yang sudah terbukti memberikan prestasi kepada sekolah, tindakan yang akan Anda lakukan adalah nanti berorientasi pada hasil ya. Oke, yang A, mempersiapkan peserta didik yang akan mengikuti perlombaan seperti tahun lalu karena terbukti berhasil. B, menyampaikan akan mengusahakan yang terbaik namun tidak memberikan harapan ya, harapan palsu kepada kepala sekolah.
C. Mentargetkan juara 1 di tingkat provinsi dengan melakukan persiapan lebih awal dibandingkan tahun lalu. Oke, targetnya jelas juara 1. Ini berarti lebih tinggi dari A dan B. D. Mempersiapkan peserta didik untuk berprestasi baik di tingkat manapun tanpa menetapkan target. Ini tidak berorientasi hasil gitu ya. Oke, jadi yang C ini 4 gitu. Kenapa A dan D skornya rendah? Karena tidak ada target, tidak ada hasil gitu ya, tidak ada orientasi hasil. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next ya. Soal nomor 21. Setelah beberapa kali penilaian semester dilakukan pada peserta didiknya, Bu Foni merasa puas dengan hasil yang diberikan. Hal ini juga didukung oleh kemampuan peserta didik yang meningkat. Namun, terkadang Bu Novi menilai bahwa durasi koreksi pada butir soal IC lebih menyita waktu. Hal yang sebaiknya Bu Foni lakukan adalah memang durasi dalam mengoreksi jawaban sedikit cukup memakan waktu ya. Namun hal itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru. B. Memotong rangkaian soal IC yang memberikan jawaban panjang. Ini juga kurang tepat ya. Untuk narasinya ini memotong rangkaian soal Bapak Ibu ya. Menjadi hanya beberapa soal, ini juga kurang tepat sekali. C. Mencoba mengganti beberapa butir soal IC menjadi tipe pilihan ganda hot untuk meringkas waktu ya. Oke, ini bisa ini kalau yang C ya. Kalau yang D, tetap menjaga kualitas soal ujian dengan mempertahankan tipe soal IC, sebab hanya tipe tersebutlah yang dapat mengungkap seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Nah, ini kan karena terkait dengan durasi koreksi. Nah, maka bisa IC-nya, karena IC itu untuk hot, maka bisa diubah menjadi bentuknya adalah ini pilihan ganda hot. Oke. Ya. Oke. Berikutnya 22. Kepala sekolah menawarkan kepada Anda untuk mengisi edukasi kepada wali peserta didik tentang cara mendidik anak menjadi pribadi berkarakter. Anda merasa bahwa tema tersebut tidak termasuk ranah pendidikan Anda. Hal yang sebaiknya Anda lakukan ialah A. Mengusulkan untuk mengalihkan ke guru lain. Ini juga tidak tepat ya. Tidak termasuk ranah pendidikan Anda. B. Berterus terang bahwa tidak menguasai materi tersebut karena beda bidang pendidikan. C. Menyanggupi dan segera mencari materi dari buku, artikel maupun informasi lain yang relevan. Oke. Menyanggupi, kemudian segera mencari materi dari buku, kemudian artikel maupun informasi. Kemudian D. Menyetujui namun meminta waktu persiapan lebih lama. Oke, berarti ini yang C ya, yang paling tinggi. Kemudian D, B, dan A. Next 23. Tahun ini sekolah Anda ingin meningkatkan jumlah penerimaan peserta didik baru yang tahun-tahun sebelumnya cukup rendah. Untuk itu akan dibentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa guru dan tenaga kependidikan. Dilakukan berbagai upaya promosi mulai dari menyebar brosur hingga aktivitas melalui media sosial. Namun setelah sebulan tim terbentuk, masih belum terlihat peningkatan hasil. Sebagai guru yang menjabat ketua tim, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Melakukan evaluasi dampak program promosi yang telah dilakukan setiap bulan bersama tim PPDB dan rencana tindak lanjut. Jadi ada melakukan evaluasi dampak promosi. B. Memantau tim berjalan sampai target penerimaan tercapai ya, tanpa mengevaluasi secara langsung yang melibatkan seluruh tim PPDB. Tanpa mengevaluasi. Dengan A berarti lebih tinggi yang A. Yang C. Mengganti strategi promosi yang telah terjadwal dilakukan bulan depan meskipun telah dipercayakan kepada guru lain karena target bulan ini tidak tercapai. Ini juga masih tinggi yang A ya. D. Menjalankan program promosi yang sudah berjalan oleh tim tanpa pemantauan. Ini juga tidak baik tanpa pemantauan. Jadi lebih
lebih bagus yang A karena masih ada evaluasi gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tinggi A, kemudian B, C dan D itu yang paling rendah. Next, 24. Anda adalah seorang guru yang ditunjuk menjadi ketua panitia dalam memperingati kemerdekaan Indonesia di sekolah. Sekolah Anda berencana untuk memecahkan rekor dengan membuat produk dari terbanyak. Beberapa guru di sekolah Anda terkesan menolak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, seringkali pulang lebih dulu dan tidak mengikuti pembuatan prakarya, daur ulang sampah. Hal ini mulai mempengaruhi semangat beberapa guru lainnya dan ada potensi kegiatan tersebut tidak berhasil. Upaya yang akan Anda lakukan adalah A. Mengadakan pertemuan dengan guru-guru yang tidak berpartisipasi, mendengarkan alasannya, dan mencoba meyakinkan untuk bergabung. B. Melaporkan kendala kepada kepala sekolah agar guru-guru yang tidak berpartisipasi dapat diajak langsung oleh kepala sekolah. C. Mengorganisir kegiatan lokakarya untuk seluruh guru agar termotivasi dan ikut turut berperan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. D. Meminta kepada guru-guru yang tidak berpartisipasi agar membuat dari rumah dan membawa prakarya tersebut untuk kegiatan di sekolah. Oke, berarti ini C yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Berikutnya soal terakhir 25, agak panjang ini Bapak Ibu ya. Hot ini ya. Anda adalah seorang guru yang juga diberikan amanat sebagai kepala perpustakaan di sekolah. Di sekolah Anda dan mendapatkan tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca peserta didik yang ada di sekolah tanpa target spesifik dari kepala sekolah. Di sisi lain, kenyataannya hanya 2-3 orang dari seluruh peserta didik lintas angkatan yang terpantau memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan. Anda bersama tim yang bertanggung jawab di perpustakaan menetapkan target bersama, yaitu 10% peserta didik setiap angkatan berkunjung ke perpustakaan dan pemanfaatan buku yang dimiliki sekolah. Namun Anda memiliki sumber daya dan anggaran yang terbatas untuk mencapai kinerja yang sudah disepakati bersama. Pada kondisi tersebut, langkah yang akan Anda lakukan adalah A. Mengidentifikasi prioritas program yang paling penting dan berdampak, lalu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan minat baca peserta didik sesuai target yang ditetapkan dalam tim tanpa melebihi anggaran di unit kerja. B. Mencari sumber daya dan anggaran tambahan untuk semua program peningkatan minat bakat peserta didik sesuai target yang ditetapkan di dalam tim melalui kerjasama dan partisipasi aktif guru dan tenaga pendidikan antar unit di sekolah. Nah, ini kalau yang A ini mengidentifikasi prioritas program yang paling penting dan berdampak ya untuk mengatasi ini. Kalau di A dibandingkan dengan B, mencari sumber daya dan anggaran tambahan, ini berarti lebih tinggi yang A. Kalau kita bandingkan dengan C, meminta pendapat para guru dalam tim unit kerja untuk dilakukan pertimbangan terhadap program yang disusun dalam unit kerja Anda mengenai pemanfaatan sumber daya dan anggaran. Ini juga lebih tinggi yang A ya, karena yang A ini adalah untuk meningkatkan prioritas program yang paling penting dan berdampak, lalu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan minat baca peserta didik sesuai target, gitu ya, yang ditetapkan dalam tim tanpa melebihi anggaran. Oke, lebih ini yang A. Yang D, mempertimbangkan kembali capaian dari kepala sekolah yang belum spesifik sebagai target tim dan capaian kinerja tim sebelumnya dalam meningkatkan minat baca peserta didik mengingat adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya yang terlibat. Masih tinggi yang A ya Bapak Ibu ya. Jadi skornya yang paling tinggi adalah yang A, kemudian B, C, dan yang terakhir adalah D, gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. 25 soal untuk seri ketiga ini sudah kami bahas ya. Semoga bisa membuat Bapak Ibu lebih paham dan mengerti bagaimana trik-trik untuk menjawab soal-soal kompetensi manajerial. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pejuang NIP P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2024 ini, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa
bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi dari kami terkait dengan video-video pembahasan terbaru. Demikian pembahasan soal seri 3 Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dari Widimedia Indonesia.